Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat KBT, kita ketemu lagi di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Kita nggak pernah tahu kapan membangun personality akan berakhir. Kayaknya tidak akan pernah berakhir ya sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita akan terus membina, membangun personality kita, sehingga ketika sampai ajal kita nanti tiba, kita bisa menutupnya dengan penuh bahagia. Kemarin kita sudah membahas tentang generator mobilitas akal. Ya. Selanjutnya di ayat 5 kita ketemu dengan derivasi lafaz insan. Di surat Yusuf ayat 5, boleh dibuka Qurannya sahabat-sahabat, karena apa yang saya jelaskan ini merupakan bayan yang relevan dengan ayat yang sedang kita bahas, yang aksentuasinya kita arahkan kepada objek kajian kita, yaitu tentang membangun personality. Di sini kita ketemu dengan lafaz insan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fikidu lak kaidan inna syaitonal insan adu mubin. Dia berkata, domir mustatir dari qala ini adalah, kalau kita lihat secara tekstual, mengarah kepada Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau kisahkan ru'yaka. Di sini diartikannya mimpi ya. Mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar kepadamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi insan. Nah, di sini ada 3 lafaz penting yang berkaitan, yang saling berhubungan secara psikologis. Pertama kita akan urai dulu makna ru'ya, yang selama ini diartikan dengan mimpi. Ru'ya itu sebenarnya berasal dari akar kata ro'a ya. Dari kata ro'a. Ro'a itu sudah pernah kita bahas juga, yang Allah sendiri juga menggunakan lafaz itu untuk menerangkan eksistensi dirinya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
Kalau sekarang ru'ya itu disebut paranormal. Orang menyebutnya paranormal. Padahal itu nuansa maknanya lebih dekat kepada indikasi. Dia punya kemampuan mengindikasi. Ya. Yang namanya paranormal itu memandang ke depan atau yang tahu tentang masa depan dirinya sendiri. Untuk apa disampaikan ke orang lain? Mana ada orang yang mau percaya? Ya. Jadi ru'ya itu merupakan ekstra kemampuan pribadi yang harus disimpan secara pribadi pula. Kalaupun mau disampaikan harus pada orang yang tepat. Begitu. Jadi punya kemampuan mengindikasi atau menjangkau masa depan. Ya, sebenarnya kemampuan menjangkau masa depan itu ya berawal dari kitab tadi ya. Karena kitab itu kan memang dia punya kemampuan daya jangkau dari mulai masa lalu sampai masa depan ya kitab itu. Nah, dari sana sebenarnya dasarnya. Itu makanya banyak sekali dalam hadis disebutkan Rasul itu memberikan sebuah prediksi, nanti umatku begini, nanti umatku begini, nanti umatku begitu, nanti akan terjadi begini. Itu sebenarnya adalah kemampuan ru'ya ya, yang dasar keilmuannya itu dari kitabullah gitu. Misalnya Bang Meka 3 tahun lagi nanti pasti kaya, misalnya gitu kan. Kalau itu saya katakan sama orang, dia nggak akan mungkin percaya gitu. Jadi Nabi Yusuf menyampaikan ru'yanya kepada ayahnya. Ayah ini kan seorang nabi. Jadi kalaupun disampaikan kepada saudaranya, nanti pasti akan terjadi kaidun. Ya. Mereka akan, karena saudaranya berdimensi insan. Jadi ru'ya hanya bisa disampaikan kepada orang risalah, kepada orang yang mempunyai bobot kitabullah, kepada orang yang mempunyai ilmu kitab. Nah, karena ru'ya itu menyangkut masalah risalah, seperti halnya Nabi Ibrahim kan menyampaikan ru'yanya kepada anaknya Ismail. Begitu. Ya berarti Ismail yang memang ngerti kitabullah gitu. Yang dimaksud kaidun di sana ada dampak negatif. Ya. Kalau sesuatu yang berdampak negatif itu pasti ada setan di sana. Itu makanya di ayat akhirnya kan inna syaiton lil insan aduwwum mubin. Nah gitu. Jadi tidak akan proporsional sebuah indikator yang sakral bermuatan kitabullah disampaikan pada orang-orang yang masih dominan dimensi insannya gitu. Nah, kenapa? Karena orang yang didominasi oleh dimensi insannya maka akan cenderung menjadi kesetanan. Ketika disampaikan visi-visi yang bermuatan risalah, visi-visi yang bermuatan kitabullah, itu orang yang masih dominan dimensi insannya akan kesetanan gitu. Nah,
Jadi tidaklah proporsional kalau Nabi Yusuf menyampaikan kepada saudaranya, ya, yang belum risalah. Kalau disampaikan kepada orang yang belum risalah, ya masih kesetanan. Gitu. Gitu. Nah, berarti orang yang berdimensi insan kapan saja bisa kesetanan. Ya. Orang yang berdimensi insan kapan saja bisa kesetanan. Setan musuh yang gamblang bagi manusia. Itu ucapan primordial manusia kan begitu. Ya. Tapi setan juga kawan yang paling primordial. Ya. Kalau sedang berinsan. Jadi jangan pernah terpancing kesetanan. Ya. Jangan. Jangan pernah terpancing. Gitu. Jadi kita yang menyatakan setan itu setan. Gitu kan. Setan juga mungkin menyatakan sama kita yang setan begitu. Jadi saling tuduh ini. Nah, jadi jangan jadikan musuh hanya sekedar musuh. Insan itu sehebat apapun, dimensinya bukan setan. Ya. Tapi manusia memusuhi kemanusiaannya sendiri, ya dialah setan itu. Jadi sedangkan pada diri kita saja ada itu kan, apalagi pada orang lain. Nah, jadi sebenarnya secara fitrah, ya, semua makhluk Allah pasti paralel dengan visi-visi yang disampaikan kitabullah. Nah, sebenarnya kitabullah ini selalu sejalan, sinkron, inline, paralel dengan kondisi fitrah kita. Cuman adanya dominasi insan, ya, dominasi insan yang begitu dominan, sehingga si insan ini menjadi kesetanan. Nah, itulah yang membuat akhirnya manusia selalu kontradiktif dengan nilai-nilai atau visi-visi yang disampaikan oleh kitabullah ini. Jadi awas, dimensi setan, ya, yang memusuhi semua fitrah manusia itu adalah setan. Jadi ketika kita ingin melakukan hal yang baik menurut kitabullah, tapi ada dalam diri kita yang tidak setuju dengan itu atau berontak dengan itu, berarti kita sudah dirasuki oleh setan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.